anak-anak kelas 1, jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran mata pelajaran PKN ya. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran PKN, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita buka buku paket 1F di halaman 53. Oke, di situ kita akan belajar tentang bekerja sama membersihkan lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini ayo berdiskusi. Nah, jalan yang bersih membuat lingkungan menjadi nyaman kita lewati. Nah, di sini diminta amatilah gambar-gambar berikut. Ya, kita amati ada 3 gambar yang ada di buku paket kita masing-masing. Anak-anak bisa melihat di dalam buku paket kalian ya. Ada 3 gambar ya di situ. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama kita lihat mereka sedang ya bekerja sama membersihkan taman. Nah, di situ kita melihat ada yang memotong bunga, ya, ada yang membuang sampah, ada yang menyapu. Itu gambar yang pertama yang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, di sini mereka berada di parit ya, atau di got. Nah, di sini mereka membersihkan sampah yang ada di dalam parit atau got tadi. Ya. Seandainya mereka tidak membersihkan sampah yang ada di parit atau got, pasti tersumbat ya. Airnya tidak bisa mengalir dengan lancar. Ya. Karena tersumbat oleh banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke parit atau got tadi. Nah, sampah kita harus membuangnya di tempat sampah, bukan di parit atau got. Ya. Nah, di sini mereka sedang membersihkan sampah-sampah yang ada di parit atau got tadi dan membuangnya ke tempat sampah. Makanya, anak-anak, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya di got atau parit dekat rumah kita, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau hujan turun, banjir, dia akan meluap karena dia tidak mengalir dengan lancar karena sudah tersumbat oleh banyak sampah yang kita buang ke dalam got atau parit. Makanya mulai sekarang anak-anak, kita harus membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga di situ kita melihat ada yang memotong kayu, ada yang memotong rumput, dan ada yang menyapu. Nah, di sini mereka bekerja sama membersihkan lingkungan di sekitarnya, ya, di sekitar mereka. Nah, apa manfaat kegiatan tersebut? Ya, ada 3 gambar tadi. Apa manfaat kegiatan tersebut yang sudah mereka lakukan? Nah, di sini yang pertama, dapat mempererat ikatan persaudaraan. Ya, manfaatnya yang pertama. Yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, karena dilakukan bersama-sama. Dan yang ketiga, pekerjaan terasa lebih ringan kalau dilakukan bersama-sama. Dan yang keempat, lingkungan menjadi bersih dan rapi. Nah, di sini bagaimana jika semua kegiatan di atas dikerjakan seorang diri?
Apakah pekerjaan akan lebih cepat selesai? Tidak, ya. Kalau dikerjakan sendiri, tidak cepat selesai karena yang dikerjakan hanya sendiri. Ya. Yang kedua, apakah pekerjaan menjadi lebih ringan? Di sini tidak. Karena dia melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau melakukan bersama, pasti cepat selesai, pasti lebih ringan. Ya, kalau dikerjakan bersama-sama. Nah, kalau di sini pekerjaan kalau sendiri yang mengerjakan pasti tidak, ya. Pasti lambat selesainya karena dia melakukannya sendiri. Oke, anak-anak, di sini ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian bisa membuka buku paket 1F di halaman 55. Ibu ulangi lagi. Buka buku paket 1F di halaman 55. Nah, di situ Ibu minta kalian mengerjakan soal di nomor 3 ya. Tuliskan 3 manfaat kerjasama di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, di sini kalian menulis kembali soalnya, lalu kalian menjawabnya di buku tugas PKN kalian. Jangan lupa tulis nama kalian, hari dan tanggalnya. Itulah penjelasan Ibu tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir belajar kami. Kiranya setiap apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami tidak pernah berhenti untuk belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah, sampai jumpa.